Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara temanku semua. Selamat datang kembali di channel kita yang selalu membahas hal-hal unik dan penuh misteri seputar weton, spiritual Jawa, dan ramalan kehidupan. Semoga kalian semua sehat, bahagia, dan diberi keberkahan dari segala arah. Kalian pernah nggak sih tiba-tiba jatuh cinta tanpa alasan? Kayak baru ngobrol sebentar aja, udah lengket. Atau ada orang yang kalau ngomong tuh bikin kita susah nolak? Hati-hati, bisa jadi kamu baru saja ketemu sama salah satu dari 3 weton yang paling jago menaklukkan siapa saja. Tapi sebelum kita bongkar siapa aja weton yang punya ilmu pengasihan alami ini, yuk dukung channel ini dulu dengan cara like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga tulis sholawat terbaikmu di kolom komentar. Biar hidup kita penuh keberkahan dan jauh dari tipu daya cinta yang sesat. Dalam budaya Jawa, weton itu bukan sekadar hitungan hari lahir, tapi juga menyimpan karakter, aura, dan energi bawaan seseorang sejak lahir. Nah, beberapa weton memang terlahir dengan daya tarik luar biasa, bukan hanya dari wajah, tapi juga dari cara bicara, bahasa tubuh, dan pembawaannya yang bikin orang nyangkut. Ada 3 weton yang dikenal memiliki karisma alami dan kemampuan menaklukkan hati siapapun yang berinteraksi dengannya. Tapi hati-hati, daya tarik itu bisa bikin orang terlena dan gak sadar sedang masuk ke jebakan rasa. Weton pertama, Kamis Legi, si manipulatif yang memikat. Orang yang lahir di Kamis Legi bisa dibilang sebagai raja dan ratu strategi perasaan. Mereka bukan tipe yang suka tampil mencolok, tapi justru karena itulah daya tarik mereka muncul. Diam-diam memikat, tanpa kamu sadari sudah terjebak dalam pesonanya. Aura tenang mereka bisa bikin orang merasa nyaman, bahkan aman. Tapi di balik ketenangan itu, Kamis Legi menyimpan kemampuan luar biasa dalam mengendalikan situasi sosial dan emosi orang lain. Secara karakter weton, Kamis Legi punya Neptu 14, Kamis 8, Legi 5, angka yang dalam primbon Jawa dianggap membawa keseimbangan antara karisma lahir dan batin. Mereka punya kecerdasan emosional yang tinggi. Tahu kapan harus bicara, tahu kapan harus diam. Dan yang lebih hebat, mereka tahu kapan orang lain sedang rapuh, dan disitulah mereka masuk. Misalnya, ketika kamu sedang patah hati, sedih, atau merasa nggak dihargai, lalu ada seseorang datang, ngobrol pelan, memuji kamu dengan tulus, menawarkan bahu untuk bersandar. Itulah saat-saat emas bagi Kamis Legi. Mereka datang seperti penyelamat, memberi rasa nyaman, dan membuat kamu merasa spesial. Padahal, itu adalah salah satu bentuk kecerdikan batin mereka. Tapi jangan salah sangka. Kamis Legi bukan selalu manipulatif dalam arti negatif. Mereka bisa menjadi penyembuh yang luar biasa. Namun, karena kemampuan ini tidak dimiliki semua orang, mereka sering tidak sadar bahwa tindakannya bisa membuat orang lain terlalu berharap. Dan disitulah bahayanya, banyak yang akhirnya jatuh cinta sepihak. Ada kisah nyata dari seorang wanita bernama Nadine, lahir di Kamis Legi. Ia dikenal kalem, tidak terlalu aktif di media sosial, tapi punya banyak pengagum. Tanpa bermaksud menggoda, cara bicaranya yang lembut dan sorot matanya yang menenangkan membuat orang-orang nyaman berada di dekatnya. Bahkan teman-teman prianya banyak yang akhirnya jatuh hati. Tapi Nadine bingung, karena dia hanya ingin jadi teman biasa. Ini adalah dilema klasik Kamis Legi, menarik perhatian tanpa niat menggoda. Di dunia kerja pun, Kamis Legi sering disukai oleh atasan atau rekan kerja, karena mereka tahu bagaimana membaca kebutuhan orang. Dalam percintaan, mereka pandai menciptakan momen yang tidak terlupakan. Mereka bisa membuat satu kalimat pendek seperti, "Jaga diri baik-baik ya," terdengar seperti kalimat paling romantis di dunia. Namun, ada sisi gelap yang perlu diwaspadai. Ketika Kamis Legi merasa tersakiti atau kecewa, mereka bisa menggunakan kemampuan emosionalnya untuk membuat orang merasa bersalah. Mereka tidak marah secara terang-terangan, tapi diamnya bisa bikin orang gelisah. Mereka juga bisa menghilang begitu saja, dan itu seringkali justru meninggalkan luka paling dalam. Tips bagi kamu yang lahir Kamis Legi: gunakan kemampuanmu untuk memberi kenyamanan, bukan menciptakan harapan palsu. Belajarlah jujur pada niat hati. Jika tidak suka, katakan dengan lembut. Waspadai godaan untuk memainkan perasaan orang hanya untuk pembuktian diri. Kamu punya potensi besar sebagai penyembuh batin, konselor,
atau pendengar setia. Asah itu untuk tujuan positif. Dan bagi kamu yang berhadapan dengan Kamis Legi, jangan terburu-buru menaruh hati. Perhatikan gerak-gerik mereka secara utuh, bukan hanya yang manis saja. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kamu benar-benar cocok, atau hanya sedang butuh perhatian? Kesimpulannya, Kamis Legi memang memikat. Tapi daya tarik mereka bukan untuk main-main. Mereka bisa jadi pasangan yang luar biasa setia dan penuh cinta, asalkan kamu tahu cara membaca kedalaman hati mereka. Weton kedua, Selasa Kliwon, si pembawa getaran emosional yang bikin susah lupa. Weton Selasa Kliwon sering dijuluki sebagai penenang jiwa dalam bentuk manusia. Mereka tidak hanya hadir di hidupmu, tapi masuk sampai ke ruang terdalam perasaanmu, tanpa permisi, tanpa paksaan. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka sedang jatuh hati pada Selasa Kliwon, sampai akhirnya terlalu dalam dan susah untuk keluar. Orang dengan weton ini punya Neptus 11, Selasa 3, Kliwon 8, angka yang dalam hitungan primbon membawa energi ketenangan batin yang memikat dan aura empatik yang kuat. Mereka bukan tipe orang yang suka tampil mencolok. Bahkan sering terlihat sederhana, tidak terlalu aktif di media sosial, atau bahkan cenderung pemalu. Tapi justru dari situlah pesona mereka muncul. Mereka hadir seperti air, mengalir lembut namun mampu menembus celah-celah hati yang keras sekalipun. Apa yang membuat Selasa Kliwon begitu istimewa? Jawabannya ada pada kemampuan mereka untuk mendengarkan dan memahami tanpa menghakimi. Dalam dunia yang makin sibuk dan bising, kehadiran orang yang benar-benar mendengarkan terasa seperti oasis di tengah gurun. Dan itulah Selasa Kliwon. Mereka tidak banyak bicara, tapi kalau kamu cerita, mereka menyimak dengan sepenuh hati. Kalimat mereka pendek, tapi dalam. Sentuhan mereka pelan, tapi menenangkan. Karisma Selasa Kliwon tidak muncul dari penampilan, melainkan dari frekuensi jiwa yang mereka pancarkan. Banyak orang bilang, aku nyaman sama dia, padahal baru kenal. Atau, aku ngerasa dia ngerti aku, padahal belum cerita apa-apa. Hal itu terjadi bukan karena sulap, tapi karena energi bawaan wetonnya yang memang sangat reseptif terhadap emosi dan gelombang perasaan orang lain. Contoh kisah nyata, ada seorang pria bernama Dimas yang lahir pada Selasa Kliwon. Ia bekerja sebagai customer service di sebuah perusahaan. Meski hanya berbicara lewat telepon, banyak pelanggan yang merasa tersentuh oleh suaranya. Suatu hari, seorang pelanggan wanita bahkan berkata, "Saya merasa tenang setiap kali dengar suara Mas Dimas." Padahal Dimas tidak melakukan apa-apa yang istimewa. Ia hanya menyapa dengan tulus dan menanggapi dengan lembut. Inilah kekuatan tersembunyi dari Selasa Kliwon. Mereka tidak butuh gombal untuk membuat orang baper. Keberadaan mereka saja sudah cukup membuat orang merasa diterima, dihargai, dan dihormati. Namun, ada sisi yang perlu diwaspadai. Karena aura mereka begitu kuat, kadang Selasa Kliwon jadi tempat pelarian banyak orang yang sedang terluka. Ini bisa jadi bumerang. Mereka bisa terlalu banyak menyerap energi negatif dari sekitarnya, membuat mereka lelah tanpa tahu sebab. Atau sebaliknya, mereka malah jadi korban perasaan dari orang yang jatuh cinta karena salah paham. Dan disinilah kadang dilemanya. Selasa Kliwon seringkali tidak sadar bahwa mereka sedang membuat orang lain jatuh hati. Mereka hanya bersikap ramah, tapi orang lain sudah terlalu berharap. Dan saat Selasa Kliwon menjauh karena merasa tidak cocok, orang tersebut merasa ditinggalkan, padahal sejak awal memang tidak ada komitmen apa-apa. Dari sisi percintaan, Selasa Kliwon cenderung selektif. Mereka tidak mudah percaya. Tapi begitu jatuh cinta, mereka bisa sangat setia dan sensitif. Mereka rela melakukan apa saja untuk orang yang mereka cintai, meskipun tidak selalu menunjukkannya secara frontal. Namun, ketika mereka dikhianati, luka yang tertinggal bisa dalam dan lama sembuhnya. Karena sekali mereka membuka hati, itu berarti mereka benar-benar percaya. Tips untuk kamu yang lahir di Selasa Kliwon. Waspadai potensi over empati yang bisa menguras energimu. Belajar memberi batasan emosional. Jangan merasa bersalah saat harus menolak perasaan orang lain. Kamu tidak bisa menyelamatkan semua hati yang luka. Jika kamu nyaman dengan seseorang, beri kejelasan. Aura kamu bisa bikin orang berharap lebih dari kenyataan. Jaga keseimbangan antara memberi dan menerima dalam hubungan. Dan buat kamu yang sedang dekat dengan Selasa Kliwon,
Jangan buru-buru menganggap perhatian mereka sebagai tanda cinta. Bisa jadi mereka hanya tulus sebagai teman. Hargai privasi mereka. Mereka butuh waktu untuk membuka diri. Jika kamu benar-benar ingin bersama mereka, tunjukkan kesabaran dan ketulusan. Karena mereka tidak akan tergoda oleh penampilan, tapi oleh ketenangan dan konsistensi hati. Selasa Kliwon adalah weton yang tidak hanya menaklukkan hati, tapi menyentuh jiwa. Berada di dekat mereka bisa membuatmu merasa pulang, meski kamu belum pernah kemana-mana. Tapi ingat, jatuh cinta pada mereka seperti masuk hutan tanpa peta. Tenang dan indah, tapi kalau tidak siap, kamu bisa tersesat dan sulit menemukan jalan keluar. Weton ketiga, Jumat Pon, si penguasa perhatian yang bikin hati luluh. Kalau berbicara soal pesona yang membius dari kejauhan, weton Jumat Pon hampir tidak ada tandingannya. Mereka dikenal sebagai pribadi yang memikat secara alami, bukan hanya karena paras atau gaya berpakaian, tapi karena vibesnya yang hangat dan auranya yang mengundang. Sejak awal bertemu saja, orang bisa merasa tertarik. Dan bukan main-main, pesona mereka bisa bikin orang nyangkut tanpa sadar. Jumat Pon memiliki Neptu 13, Jumat 6, Pon 7, yang dikenal dalam primbon Jawa sebagai weton yang membawa energi keseimbangan antara dunia batin dan dunia lahir, serta daya tarik alami yang sulit dijelaskan secara logika. Mereka tidak perlu mengumbar banyak kata untuk menguasai situasi. Cukup dengan tatapan mata, senyuman, atau bahasa tubuh yang tenang, orang-orang di sekeliling bisa langsung terkesima. Satu hal yang mencolok dari orang yang lahir di Jumat Pon adalah kemampuannya menjadi pusat perhatian secara alami. Saat mereka masuk ke suatu ruangan, suasana bisa berubah. Mereka selalu bisa mencairkan suasana dengan cepat, menjadi penghubung antar teman, dan pintar memainkan peran dalam lingkup sosial. Mereka juga cenderung punya selera humor yang tepat dan cerdas, tidak norak, tapi nyambung ke semua kalangan. Contoh nyatanya adalah seorang pria bernama Gino, lahir di Jumat Pon. Ia bukan artis, bukan juga influencer. Tapi di kampusnya, ia dikenal banyak orang. Ia jarang tampil mencolok, namun begitu hadir, semua orang ingin berbincang dengannya. Ia tahu kapan harus serius, tahu kapan harus bercanda, dan yang paling penting, ia tahu cara membuat setiap orang merasa diperhatikan secara pribadi. Bahkan, banyak yang bilang, Gino itu kayak ngomong cuma ke aku doang, padahal rame-rame. Inilah kekuatan utama Jumat Pon, kemampuan memberi atensi yang bikin hati luluh. Mereka tidak asal memuji, tapi tahu kapan waktunya memberi apresiasi. Mereka tidak sok romantis, tapi tahu kapan harus menunjukkan rasa. Bahkan dalam hubungan cinta, mereka sering terlihat cuek tapi ngena. Tapi justru karena itu pula, Jumat Pon seringkali membuat orang lain salah paham. Perhatian yang mereka berikan sering diartikan sebagai kode cinta, padahal mungkin itu hanya bentuk kepedulian. Dan ketika mereka tidak membalas perasaan yang muncul, banyak orang jadi merasa dipermainkan. Padahal dari sisi Jumat Pon, mereka hanya menjalani hidup dengan tulus dan apa adanya. Namun, jangan salah. Ketika Jumat Pon benar-benar jatuh cinta, mereka bisa sangat serius. Mereka tipe pasangan yang setia dan berusaha menyenangkan hati orang yang dicintainya. Hanya saja, proses menuju ke sana tidak mudah. Mereka suka menilai orang dari cara bicara, cara menyelesaikan masalah, dan kesabaran. Jadi, kalau kamu ingin menaklukkan Jumat Pon, kamu harus punya kualitas, bukan sekadar rayuan gombal. Ada sisi gelap juga dari weton ini. Karena terlalu pandai mengambil perhatian, beberapa Jumat Pon justru memanfaatkannya untuk mendapatkan banyak simpati dari banyak orang. Akhirnya, mereka mudah terjebak dalam hubungan yang tidak jelas, antara suka dan tidak suka, antara berteman atau lebih. Ini berbahaya kalau tidak diatur sejak awal. Bagi kamu yang lahir Jumat Pon, gunakan pesonamu untuk memberi pengaruh positif, bukan sekadar menarik hati orang demi ego. Belajarlah untuk membuat batas yang jelas antara hubungan biasa dan hubungan spesial. Jangan terlalu larut dalam peran penyenang semua orang. Kamu berhak punya batas nyaman. Saat seseorang mulai menyimpan harapan padamu, segeralah beri kejelasan. Jangan biarkan mereka hanyut dalam asumsi. Dan untuk kamu yang tertarik dengan seseorang Jumat Pon, jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa dia suka padamu hanya karena dia perhatian.
Amati tindakannya dalam jangka panjang, bukan hanya dari momen-momen manis sesaat. Kalau kamu merasa baper, beranilah bertanya langsung, "Ini kita kemana, sih?" Daripada terjebak lebih dalam. Kesimpulannya, Jumat Pon adalah si penguasa perhatian yang bisa meluluhkan hati siapa saja. Tapi pesona mereka bukan sekadar untuk main-main. Kalau kamu bisa masuk ke dalam hati mereka dengan tulus dan sabar, kamu akan mendapatkan pasangan yang bukan hanya setia, tapi juga tahu cara menjaga cinta agar tetap hidup. Namun, jika kamu tak siap mental, berhati-hatilah. Karena sekali terjebak dalam pesona Jumat Pon, butuh waktu lama untuk bisa benar-benar melepaskan. Buat kamu yang termasuk salah satu dari 3 weton ini. 1. Gunakan karisma itu untuk membangun, bukan merusak. 2. Jangan menyalahgunakan perhatian orang lain. 3. Belajarlah untuk jujur dalam niat. Karena kekuatan kamu bisa menyentuh hati orang sampai dalam. Dan buat kamu yang ketemu mereka. 1. Jangan cepat baper. 2. Kenali siapa mereka sebelum melibatkan perasaan terlalu dalam. 3. Dan pastikan kamu tidak hanya jatuh karena manis di awal. Hati manusia itu ibarat tanah subur. Sekali ditanami perhatian dan kasih sayang, dia akan tumbuh dan berbunga. Tapi kalau orang yang menanam itu cuma iseng, maka yang tumbuh hanyalah luka. 3 weton tadi memang luar biasa dalam menaklukkan hati. Tapi ingat, kekuatan itu harus disertai tanggung jawab. Karena menaklukkan hati itu mudah, yang susah adalah menjaganya tetap utuh. Kalau kamu termasuk salah satu dari 3 weton tadi, atau pernah jatuh hati pada mereka, tulis di komentar, "Aku pernah terjebak." Biar kita tahu berapa banyak korban cinta di luar sana. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena kita masih akan bahas banyak hal menarik seputar weton dan misteri kehidupan lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.